Desa Adat Gadungan, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan tengah berusaha membangun desa dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Kini desa adat setempat tengah berlomba untuk mengajak seluruh kerama adat untuk meningkatkan kemampuan diri menjadi SDM yang kreatif dan inovatif mengembangkan daerah. Apalagi desa adat Gadungan memiliki potensi alam luar biasa untuk dikembangkan menjadi agro dan ekowisata secara bersinergi. Disinilah diperlukan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam mengangkat sekaligus mengolah potensi yang ada menjadi sandaran hidup dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai konsep yang dibangun pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali. Bendesa Desa Adat Gadungan Iwayan Bagiarte Negara mengatakan, penyiapan SDM yang kreatif dan inovatif ini sebagai langkah awal untuk nantinya bisa digandeng membangun desa adat dalam mengembangkan potensi alam yang asri, potensi peternakan untuk wisata edukasi seperti peternakan lebah madu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trigona levisca, dan hasil komoditi buah yang luar biasa seperti alpukat mentega, durian, manggis, dan mangga. Dengan beragam potensi tersebut, pihaknya merancang agro dan ekowisata dengan konsep desa wisata dengan potensi alam yang masih asri serta re-engineering atau kelola ulang dengan menggabungkan antara agro dan ekowisata. Konsepnya desa wisata namun bukan sekedar wisata desa. Dalam pengembangan wisata di Desa Adat Gadungan dibagi ke dalam dua kawasan yakni Kedampal Garden dan Langkan Garden. Di Kedampal Garden dikembangkan potensi sawah teris, kolam ikan, jogging track, dan cycling track. Di Langkan Garden dikembangkan potensi wisata agro, wisata air, serta akomodasi villa dan restoran. Selain wisata agro ekoturism, juga ada kegiatan wisata seperti adventure dan motocross. Pengembangan Desa Adat Gadungan ke depannya lebih mengarah pada revitalisasi perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata. Desa Adat Gadungan berbasiskan agro ekowisata, di mana Desa Adat Gadungan sendiri mewilayahi 8 banjar adat, yakni Banjar Ipil, Banjar Wani, Banjar Carik Kauh, Banjar Pondok Kelot, Banjar Pondok Kaje, Banjar Carik Kangin, Banjar Tegeh, Banjar Desa atau Dharma Agung dengan jumlah kerama adat sekitar 850 kakak. Perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata Desa Adat Gadungan. Kita sangat concern dan sangat gembira mendengar bahwa Bapak Gubernur memiliki program di dalam kepemerintahan beliau sebagai Gubernur Bali dalam Nangun Satkerti Loka Bali. Jadi kami ingin ikut berperan aktif di dalam ikut mendukung program beliau ini dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada desa kami. Potensi yang ada di desa kami khususnya adalah daya tarik alam dan aktivitas masyarakat. Jadi di dalam aktivitas ini kami akan selalu mengembangkan kegiatan-kegiatan pariwisata berdasarkan aweg-aweg lan prarem di desa adat kami di urusan atau prarem di bidang wewidangan, ya pelemahan, pewongan dan periangan. Dan kami juga memiliki satu bage yang mungkin tidak ada di desa adat lain adalah bage perekonomian. Jadi pengembangan desa wisata ini nanti akan ada di bawah koordinasi baga perekonomian di Desa Adat Gadungan. Kami di sini di dalam melakukan pengembangan merevitalisasi perekonomian masyarakat desa yang tentunya secara hierarki kenegaraan administrasi kedinasan adalah merupakan tanggung jawab yang tidak bisa lepas daripada tanggung jawab kedinasan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Di dalam hal ini adalah perbekal Desa Gadungan. Kami kedua pimpinan secara adat dan dinas ini harus bersinergi dan kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk itu di dalam mewujudkan desa wisata di Desa Gadungan ini. Secara infrastruktur desa wisata tentunya di desa adat ada sangat banyak keterbatasan khususnya di sumber daya dana. Nah, mengenai ini kami sudah melakukan pembicaraan yang sangat intens. Mudah-mudahan di tahun 2021 sudah ada yang bisa dianggarkan untuk pengembangan infrastruktur yang menunjang desa wisata di Desa Gadungan ini.
Potensi yang kita kembangkan di sini karena basic kita di Desa Gadungan adalah petani, kita mengembangkan agro. Jadi agroekoturism dengan lingkungan yang tertata dengan rapi, bersih dan indah. Kemudian kita lagi mere-engineering pola pikir daripada petani. Bertani tidak hanya menunggu hasil berupa hasil pertanian berupa buah, umbi atau daun dan bunga dan lain sebagainya. Tetapi semua itu sudah bisa kita awali kalau kita jadikan itu trek untuk layak dikunjungi oleh wisatawan. Itu kita bisa melakukan panen lebih awal walaupun belum berbuah, berbunga, berumbi dan lain sebagainya. Jadi kami memotivasi itu dari segi pertanian dan perkebunan. Kita sudah menanam beberapa spesies tumbuh-tumbuhan di sini, antara lain kami telah menanam apokat Carla, lebih dikenal orang apokat mentega, yang nanti sesuai dengan peneliti dan pembuat dari tanaman ini, bibit ini dari IPB, itu satu biji rata-rata beratnya 4-5 kilo. Kemudian kita juga menanam di sini adalah jeruk dekopon, kita juga menanam jeruk pamelo, durian rosebelly, dan mangga esmeraldo. Jadi di sini kita kembangkan beberapa spesies di samping memang spesies tumbuh-tumbuhan yang sudah hidup dan berkembang di Gadungan seperti durian dan manggis, Garcinia mangostana. Kemudian kita juga di sini mengembangkan perikanan dengan membuat beberapa kolam wisata di beberapa tempat di 8 banjar yang ada di wewidangan Desa Adat Gadungan ini. Kemudian beberapa daerah kita juga di sini mengembangkan potensi-potensi dan semuanya kita sebut dan bahkan sampai hampir terlupakan oleh generasi kami, di mana selain bernama Banjar seperti saat ini juga ada wilayah-wilayah seperti Batuaya, seperti Batur, seperti Kedampal, seperti Langkan, Kebangan, Tegal Udang, Kedokan, Gerunggungan dan lain sebagainya. Itu semua nanti kami isi di belakang dengan garden. Nah di garden itu apa yang bisa dikembangkan nanti kita lihat potensi itu bisa merupakan jogging track, cycling track, bisa juga untuk nanti kita kembangkan di beberapa tempat menanam tumbuhan obat-obatan. Itu akan kita kembangkan di dalam herbal class. Kita juga nanti mengembangkan kuliner di sini dan melakukan mentoring terhadap tamu yang datang berupa cooking class. Dan pertanian kita di sini berupa sawah masih cukup sangat luas untuk dikembangkan. Subak Baleagong Klot, Balegong Kajo, Subak Pupuan Luah, dan selanjutnya yang luasnya adalah sekitar 250 hektar, itu nanti kita kembangkan menjadi padi yang menghasilkan beras sehat, yang kami utamakan dulu untuk penduduk kami dan pengunjung ke desa kami. Selanjutnya apabila lebih baru kita akan kembangkan keluar. Kami juga mengembangkan di sini adalah wisata adventure berupa adventure motor trail. Oleh penggagas di sini kami punya kelompok Gadungan Tracker Club. Dan yang kami lagi bangun sekarang adalah Batuaya Circuit Motocross. Dan sudah kemarin dilakukan uji coba dalam lintasan sepanjang 1.100 meter lebih sehingga memenuhi sebagai sirkuit yang bertaraf nasional dan nanti kita kembangkan menjadi Pihaknya akan mencoba membuat aktivitas kegiatan yang berujung pada produksi dan hasilnya. Dan terhadap aktivitas itu ada muatan edukasi bagi wisatawan, baik dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Khusus peternakan yang akan dieksplor adalah produksi peternakan lebah madu. Di sana mereka bisa melihat langsung proses pembiakan, memecah koloni, dan memelihara koloni. Selain itu, pihaknya juga akan merancang pertanian yang berintegrasi, mengingat di wewidangan desa adat setempat juga memiliki 3 subak besar. Meski demikian, untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita besar tersebut, sampai saat ini masih terus berproses secara bertahap. Apalagi diakuinya konsep desa wisata yang diinisiasi awal oleh desa adat untuk bisa menjadi sebuah konsep One Village, One Management Tourism,
masih ada pro dan kontra. Namun demikian, dengan terus adanya sosialisasi dan pemberian pemahaman bahwa ini merupakan program dari desa oleh desa dan untuk desa yang tentunya bermuara pada pengembangan ekonomi masyarakat Desa Adat Gadungan, sinergi Gadungan Santi lan Jagadite, pihaknya yakin dukungan dari Krame akan mengalir. Apalagi yang perlu ditekankan di sini, ke depan yang mengelola desa wisata adalah desa adat, bukan kelompok atau perorangan. Harapan ke depan, pemerintah dapat memberikan solusi agar tidak lagi terjadi perusakan lingkungan di wilayah desa adat, serta dukungan dalam pengembangan desa wisata menuju revitalisasi perekonomian masyarakat. Sukma dan Juliana melaporkan.